skala dikotomik ya, atau skala kategorik atau skala ordinal dalam melakukan analisis ya. Kemudian mungkin langsung saya praktekkan aja ya. Jadi ada beberapa pertanyaan hipotesis begitu ya. Misalnya yang pertama adalah apakah ada hubungan antara ini mohon maaf saya izin off cam ya supaya sinyal saya berjalan dengan baik karena entah kenapa pagi ini sinyal di tempat saya tidak cukup bagus ya. Baik, Bapak. Jadi saya izin share screen ya. Oh, sebentar. Ya, jadi misalnya nih ada pertanyaan penelitian atau kita punya sebuah hipotesis ya. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan gangguan toleransi glukosa puasa misalnya. Ya. Nah, misalnya ini saya punya variabel jenis kelamin, saya punya variabel usia yang kemudian dikategorikan, dan saya punya variabel mungkin ini aja ya yang glukosa darah puasanya terganggu aja ya, atau impaired fasting glucose ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara jenis kelamin terhadap gangguan toleransi glukosa puasa atau gangguan glukosa puasa, maka kita bisa lakukan analisis dengan seperti kemarin ya, regression ya, tapi kita memilihnya adalah binary logistik. Ya. Apa itu binary logistik? Itu adalah analisis regresi logistik yang sifatnya sederhana. Jadi satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Ya. Kita lihat dulu hasilnya ya. Kita lihat jenis kelamin sebagai kovariat, kemudian gangguan glukosa puasa sebagai dependen. Nah, kemudian bagaimana pengkategoriannya? Jadi dalam kategorikal atau dalam regresi logistik itu coding itu sebagai sesuatu yang penting ya. Penting bagaimana? Jadi misalnya ya, saudara-saudara, pada keadaan tidak ya. Jadi ini ya. Jadi gangguan glukosa puasa yang tidak mengalami gangguan glukosa puasa itu Anda coding 2. Maka salah satu dari jenis kelamin itu harus Anda coding 2. Dasarnya apa? Dasarnya dari teori. Jadi misalnya ternyata dari banyak teori itu laki-laki lebih berisiko mengalami gangguan glukosa puasa. Maka perempuan ya atau wanita ya laki-laki lebih berisiko sedangkan wanita tidak, ya kan? Nah, tapi dalam pengkodingan itu harus ada kesamaan persepsi. Jadi misalnya untuk jenis kelamin perempuan dikoding 2, untuk jenis kelamin laki-laki dikoding 1. Maka untuk risiko terhadap gangguan glukosa puasa yang tidak atau yang tidak berisiko atau tidak nilai glukosa darah puasanya itu normal, maka juga harus dikoding sama dengan kodingnya perempuan, yaitu 2 tidak. Sedangkan
untuk laki-laki itu di coding 1 ya. Dan yang tidak dan yang mengalami itu di coding 1 ya. Supaya hal itu cocok nanti dalam pengkodingan dan pendugaan ya. Nah, kalau kita praktekkan misalnya tadi ini jenis kelamin, kemudian uji kemudian untuk kategorikal ya, saya rasa tidak ada perubahan. Kita butuh correlation estimate, kita butuh confidence interval, kita butuh Hosmer-Lemeshow goodness of fit. Apa itu Hosmer-Lemeshow goodness of fit? Itu nanti untuk mengeluarkan nilai R-square dan adjusted R-square. Kita kemarin di regresi linier, kita bisa mengeluarkan itu dan pure istilahnya itu di dalam regresi linier itu adalah deskriptif ya. Nah, sedangkan di regresi logistik itu istilahnya ini ya. Tapi ini tujuannya sama, ini untuk mengeluarkan nanti nilai adjusted R-square atau R-square-nya. Oke, kita pakai metode enter saja, kemudian kita oke ya. Ya. Jadi hasilnya ada di sini, saudara-saudara ya. Jadi jenis kelamin itu merupakan salah satu prediktor dari gangguan glukosa darah puasa ya. Dengan nilai yang positif artinya di sini tidak ada laki-laki dan perempuan ya, tapi di sini sudah menjadi satu variabel yaitu jenis kelamin ya. Mungkin pelan-pelan ya kita lihat dulu. Kita lihat dulu modelnya. Ya, ini yang pertama ya. Jadi ini model summary ya. Model summary ini hasil dari Hosmer and Lemeshow test. Ya. Model summary ini itu mirip seperti adjusted R-square maupun R-square. Hanya istilahnya di sini ada Cox and Snell R-square dan Naegel-Kerke R-square ya. Keduanya sama pengertiannya bahwa kalau nilainya adalah 0,002 dan 0,003 itu mengindikasikan bahwa jenis kelamin itu berkontribusi kurang lebih ya 2-3% begitu ya, 2% atau 3% terhadap variabilitas dari gangguan glukosa darah puasa. Di mana model ini cukup signifikan dilihat dari nilai Hosmer and Lemeshow test. Kita lihat di Hosmer-Lemeshow test nilai p-value-nya itu bermakna. Artinya model yang kita pakai itu model yang baik menurut Hosmer and Lemeshow test. Apabila model kita dinilai oleh Hosmer and Lemeshow test dinyatakan bermakna, maka ini adalah sebuah awal yang baik. Jadi hipotesis kita tepat ya. Lalu kita menuju ke bawah. Jadi ini tidak semua saya infokan untuk atau saya detailkan ya, karena terlalu banyak informasi juga mungkin akan uh, tidak cukup bermakna. Jadi akhirnya saya hanya menekankan pada yang penting untuk kita amati dalam sebuah hasil analisis.
Untuk model sudah, maka kemudian kita lihat variables in the equation. Jadi kan kita ingin lihat hubungan jenis kelamin dengan kadar glukosa darah puasa terganggu, ya kan? Nah, ini ternyata ada hubungan, ya, ada hubungan di mana nilai OR-nya atau nilai eksponen beta. Nah, jadi eksponen beta ini bisa ditulis dengan OR atau bisa ditulis dengan PR ya, PR ya. Rasio prevalence atau RP, sorry, OR atau RP ya. Tergantung desain studinya. Seharusnya kalau studinya itu cross seksional itu lazimnya dipakai nilai RP ya atau istilahnya rasio prevalence. Namun pada banyak studi dapat juga diberikan atau dinyatakan dalam bentuk odds ratio ya. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada hubungan ya, dinilai ini signifikannya. Jadi ada hubungan antara jenis kelamin dengan gangguan glukosa darah puasa, di mana jenis kelamin itu meningkatkan risiko 1,23 kali untuk mengalami gangguan glukosa darah puasa. Nah, karena ini nilainya positif, ya berarti kira-kira kalau begitu resikonya lebih besar mana? Ya. Nah, antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, dalam hal ini karena nilainya positif, ya ternyata laki-laki itu di dalam populasi Indonesia ini, ya khususnya, ya, karena ini datanya dari Indonesia, itu ternyata perempuan itu lebih meningkat resikonya untuk mengalami gangguan glukosa darah puasa daripada laki-laki. Ya, karena nilainya ini positif. Ya. Positif itu artinya semakin tinggi codingnya, berarti itu meningkatkan resikonya. Ya, berarti kan kalau kita lihat tadi, kita ingat kembali di awal, laki-laki itu di coding 1, sedangkan perempuan atau wanita itu di coding 2. Ya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Mohon izin Bapak. Silahkan, Bu. Bapak, mungkin ini di luar itu. Untuk absen Bapak gimana Bapak? Oh iya, saya lupa. Baik-baik, saya bukakan presensinya ya. Iya Bapak. Silakan mungkin sambil jeda jika ada pertanyaan.
Saya kirimkan ke chat aja ya Bu Anissa. Baik, Bapak. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan prinsip awal untuk regresi logistik? Setelah ini kita akan melakukan analisis regresi logistik yang multivariabel logistik, ya, di mana hubungan tadi antara jenis kelamin dan gangguan glukosa darah puasa itu akan kita coba masukkan variabel kategori usia, ya, middle age dan young age, ya, untuk melihat apakah variabel usia itu menjadi modifiable variable atau yang maksud modifiable adalah mengubah hubungan tadi, ya, yang tadinya ada resiko 1,2 tapi ternyata setelah ada usia menjadi tidak berisiko, namun malah kemudian atau bahkan terpisah jadi 2, ya. Jadi misalnya pada laki-laki hanya di usia muda, pada wanita di usia middle age. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi interpretasinya bisa sangat bervariasi, ya.
Baik, mungkin saya lanjutkan saja ya, karena tidak ada pertanyaan. Ya, jadi sama caranya seperti tadi ya. Lalu untuk pengelompokan kategori usia ini juga ya. Jadi usia di sini dikategorikan. Nah, ini ada 2 contoh nih ya. 2 contoh untuk nanti membedakan hasil ya. Jadi di sini apa namanya? Usia itu kita kategorikan kebalik. Jadi 2 ya. Jadi yang pertama usia yang middle age itu kita kategorikan 2. Dan yang usia 2 ini yang middle age ya, itu kita kategorikan 1. Sedangkan yang young itu 2. Jadi ini kita balik ya. Mari kita lihat, nanti kita lihat, kita simulasikan apakah ada perbedaan hasilnya ya. Ini karena banyak data maka multinomial ya, di mana faktornya tadi ya tetap jenis kelamin ya. Atau jenis kelamin itu masuk ke kovariat, sedangkan kategori usia yang pertama itu masuk, kemudian yang gangguan glukosa ada di sini. Nah, kita lihat di sini ada reference kategori. Jadi referensinya itu adalah apa namanya? Yang last atau yang 2. Karena yang 2 itu kan yang tidak ya. Jadi reference kategori itu adalah yang tidak berisiko ya, atau yang hasilnya tidak gitu. Kemudian kita lihat untuk modelnya ya. Ini sementara seperti ini dulu aja, main effect ya. Kemudian untuk statistik, kalau di sini sudah keluar semua otomatis ya. Oke, sudah. Terus kemudian untuk ini tidak ada perlu lagi yang perlu dirubah. Ya, mari kita lihat ya. Nah, ini yang pertama model fitting information ya. Ya, model fitting information itu sama juga dikonfirmasi atau ibaratnya hasil dari model fitting ini kalau dikonfirmasi dengan goodness of fit, kemudian likelihood ratio test, itu harusnya hasilnya konsisten ya. Karena kalau model fitting information-nya di sini disebutkan p-value-nya bermakna, artinya model yang kita susun itu sesuai dengan mungkin teori yang ada atau bagus bahwa jenis kelamin dan usia itu salah satu kontributor biologis dalam keadaan gangguan glukosa darah puasa. Ya. Kemudian setelah itu kita baru akan disajikan parameter estimate ya. Di sini parameter estimate. Nah, tadi saya sebutkan kan, kalau awalnya hanya jenis kelamin, itu ternyata jenis kelaminnya berisiko. Tapi ternyata setelah dikendalikan dengan usia, itu jenis kelamin malah menjadi protektif. Anda bisa lihat ini. Ya. Ini interpretasinya jadi berubah. Nah, berarti ada kelompok usia itu yang memang menjadi protektif di sini. Ya. Kalau referensinya adalah usia yang 2, ya. Kalau referensi usia yang 2, ini reference, berarti 0 ini reference. Nah, kita cek ya. Kita cek lagi ke data kita. Kita tadi pilih mana ya? Nah, loh kok referensinya 2? Artinya apa namanya? Yang jadi reference itu adalah yang 2.
atau yang middle age begitu ya. Nah, ini berarti ada yang keliru dengan penulisan pengkategorian dari jenis kelamin dari usianya ya. Mestinya yang dijadikan reference itu adalah yang dua, tapi yang dua yang di coding itu harusnya yang usia muda. Nah, karena kalau begini interpretasinya agak nggak sesuai ya kan. Satu, jenis kelamin sekarang menjadi protektif karena nilai OR atau nilai rasio prevalensinya itu kurang dari 1 dan itu bermakna. Sedangkan untuk jenis kelamin usia ya, usia nomor 1 itu malah protektif ya. Usia protektif berarti di sini kalau referensinya 0 yang beresiko ya, maka di sini jenis kelamin usia muda itu menjadi protektif ya. Maka dari sini dapat diinterpretasikan bahwa satu kelompok usia itu akan mempengaruhi hubungan sebuah variabel jenis kelamin terhadap gangguan glukosa darah puasa. Karena ya, yang kelompok usia muda itu ternyata protektif. Ya. Artinya yang kelompok usia muda itu masih memang kelompok usia muda tidak kelompok yang rentan untuk mengalami gangguan glukosa darah puasa, makanya sifatnya protektif. Maka di sini yang jenis kelamin ya itu berarti ada satu jenis kelamin yang mungkin secara proporsi banyak ada di usia yang muda. Sehingga karena jumlah jenis kelamin tertentu banyak di usia yang muda, maka jenis kelamin ini menjadi protektif, saudara-saudara. Nah, yaitu interpretasi terhadap data ini. Ini kan berubah 180 derajat daripada yang awal tadi kan. Nah, maka dari situ kita bisa bertanya, apakah hasil ini bisa digeneralisir, ya kan? Jawabannya ya bisa iya dan bisa tidak. Kenapa bisa iya? Karena populasinya besar. Jadi kemungkinan untuk digeneralisir itu sangat tinggi. Tapi bisa tidak. Kenapa? Karena ada proporsional yang itu secara statistik itu mempengaruhi. Ya. Jadi kita harus cek. Misalnya nih tadi saya sebutkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini secara natural terproporsi demikian. Jadi misalnya, oh memang karena jumlah penduduk Indonesia itu banyak perempuan, banyak wanita dibandingkan laki-laki, ya secara natural proporsi wanita akan lebih banyak daripada laki-laki di studi ini. Nah, itu misalnya secara natural akan demikian, atau by design, ya, sejak mendesain riset memang dibuat wanita proporsinya lebih besar daripada laki-laki. Nah, itu akan mempengaruhi interpretasi. Gitu. Kalau by design sejak awal proporsi wanita dibuat lebih banyak, berarti secara tidak langsung ya, hasil ini hanya tepat untuk digeneralisasikan pada populasi yang khusus wanita. Karena by design seperti itu. Tapi kalau by nature, secara natural, memang wanita itu proporsinya lebih besar daripada laki-laki, dan itu ternyata mempengaruhi proporsi di dalam sebuah studi, ya hasilnya dapat digeneralisasikan ke populasi. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kalau di regresi linear kemarin, itu ada tulisan standardized koefisien beta, itu adalah menggambarkan mirip seperti nilai R di dalam koefisien korelasi. Namun kalau di regresi logistik, tulisan eksponen beta seperti ini,
itu menggambarkan nilai yang sering Anda baca di paper-paper itu sebagai odds ratio atau rasio prevalence. Saya izin ambil minum sebentar, nanti siapkan silakan jika ada pertanyaan dapat ditanyakan. Baik, Bapak. Baik, silahkan jika ada pertanyaan. Pertanyaan dari mana aja boleh ya, kalau ada yang baca artikel atau interpretasinya bagaimana, begitu silahkan.
Bapak izin bertanya, Silakan Mbak. terkait dengan regresi logistik baik sederhana dilanjutkan dengan multiple itu berarti nanti ujinya itu berlanjut nggih, Pak? Atau berpisah seperti itu, bisa menggunakan regresi logistik sederhana maupun regresi logistik multiple, ataukah misalkan dalam suatu penelitian dari yang diuji dulu dengan sederhana kemudian dilanjutkan dengan multiple begitu, Bapak? Iya, Dan harus jadi kategori nggih, Pak? iya. Jadi yang pertama, di uji regresik itu kan prinsipnya logistik ya, logistik binari. Jadi prinsipnya memang datanya adalah berskala nominal atau ordinal. Ya, itu yang pertama. Kemudian bagaimana menciptakan ordinal atau nominal atau membuat sebuah skala itu nominal atau ordinal. Satu, bisa by design. Atau bisa by nature. By nature ya contoh misalnya laki-laki dan perempuan jenis kelamin itu kan naturalnya begitu ya. Kalau kemudian by design itu jenis tadi usia ya. Usia itu banyak referensi yang mengatakan yang rentangnya sekian, middle age rentangnya sekian. Nah, itu otoritas peneliti menggunakan justifikasi yang mana. Nah, namun perlu diingat ya, setiap keputusan yang diambil oleh peneliti itu harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk interpretasi data. Idealnya begitu, idealnya. Namun skenario yang tidak ideal, ya banyak juga peneliti yang hanya mengkategorikan, asal aja mengkategorikan, yang penting terkategorikan dan bisa dianalisis mengenai interpretasinya mbuh nanti bagaimana. Ya, bisa juga terinterpretasi, bisa juga tidak. Nah, saya tidak merekomendasikan yang kedua. Ya. Jadi misalnya tadi kayak kategori usia, kenapa saya ambil rentang sampai 60 itu masih middle age? Karena pada kenyataannya angka harapan hidup di Indonesia itu sudah meningkat. Jadi kalau disebut 60 itu lansia, mungkin sudah, tapi di bawah 60 atau 59 itu mungkin masih ada yang produktif. Ya. Buktinya apa? Sederhana saja. Faktanya adalah guru besar atau dosen, ya kan, sampai 70 tahun. Ya. Itu imply sebuah menyatakan sebuah bukti bahwa ya umur segitu itu masih produktif sebetulnya. Nah, jadi pengkelompokan usia saya itu terkait juga dengan unsur produktivitas yang itu akan berimplikasi pada aktivitas fisik dan tentu itu akan memiliki peran pada kesehatan, apapun biomarker yang diambil. Nah, kemudian tadi terkait dengan pertanyaannya, iya, jadi memang tahapannya selalu dimulai dengan yang sederhana, lalu meningkat, Pak Ainun. Jadi kalimatnya bukan lanjut, tetapi meningkat. Meningkat itu kita punya kerangka teori yang kita susun sedemikian rupa. Kita punya kerangka konsep yang kita susun sedemikian rupa. Maka jadikanlah kerangka konsep itu sebagai peta kita dalam mengerjakan analisis. Ya. Bukan semata-mata ingin hipotesis kita terjawab. Ya. Jadi misalnya ya tadi, apakah jenis kelamin itu berhubungan dengan gangguan glukosa darah puasa ya. Itu hipotesis saya. Tapi saya yakin di dalam tengah-tengah perjalanan pasti ada modifiable variabelnya. Nah, itu pakailah kerangka konsep sebagai peta jalan kita. Ya. Artinya hasilnya misalnya toh hipotesis kita nggak terjawab. Toh pada kenyataannya kan tadi kan yang pertama hipotesis saya terjawab. Hipotesis saya kemudian runtuh setelah modifiable variabelnya saya masukkan. Tapi apakah kemudian hasil analisis saya jelek? Ya tidak juga. Apakah kalau hipotesis saya tidak terjawab penelitian saya jelek? Ya tidak juga. Ya. Karena mengandung sebuah interpretasi. Oh ternyata jenis kelamin tertentu pada kelompok usia tertentu bersifat protektif. Lah ini menarik. Artinya implementasinya ya, apabila mau ada program atau mau ada implementasi pemantauan glukosa darah puasa terganggu di Indonesia atau mau melakukan studi yang menyerupai, ya jangan cari di kelompok itu karena di kelompok itu dan di kelompok usia itu sifatnya protektif. Artinya
sejelek apapun lifestyle mungkin kondisi natur mereka itu akan memproteksi mereka dari gangguan glukosa darah puasa. Ya. Jadi harus dicermati. Atau berarti next time kalau aku mau studi, aku nggak usah ambil usia muda. Gitu. Karena memang usia muda nggak akan banyak atau belum akan banyak. Jadi aku akan hanya ambil usia middle age, which is memang middle age itu sudah usia 30 ke atas, sudah mulai terlihat pola aging dan seterusnya. Mungkin lebih plausibel dan mungkin akan lebih menjawab hipotesis kita. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan lanjut kalimatnya, namun bertahap dan berjenjang. Makanya kalau di paper-paper yang di publikasi yang peer review, ya itu selalu ada basis modelnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian nanti berkembang ada model 1, model 2, model 3, model 4. Ya. Dan itu secara konstruktif terbangun berdasarkan konseptual framework mereka. Nggak asal. Ya. Gitu saya rasa, saya pikir semoga menjawab pertanyaannya Saudara Hainun. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Silahkan. Baik, kalau mungkin sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa bisa dicukupkan ya. Kapan, ya tadi saya mencoba menekankan kapan kita menggunakan OR, kapan kita menggunakan RR, dan kapan kita menggunakan RP. Jadi, kalau merujuk pada epidemiologi atau epidemiologi klinis atau clinical epidemiologi ya, penggunaan istilah rasio prevalence, odds ratio maupun resiko relatif itu memang merujuk pada desain penelitiannya. Ya, desain cross-seksional atau belah lintang itu lazimnya menggunakan rasio prevalence. Namun ya, pada beberapa penelitian itu ada yang menggunakan OR ya. Nah, mengenai kenapa atau bagaimana bisa begitu, Pak, saya sebetulnya belum secara konkret bisa menjawab ya. Kenapa kok masih ada yang kenapa kok masih ada yang RP dan kenapa masih ada yang kenapa ada juga yang OR? Saya tidak bisa menjawab secara konkret mengenai hal itu. Ya. Sedangkan pada studi-studi kohort itu memang mayoritas menggunakan RR sebagian besar. Namun tidak sedikit yang menggunakan HR. Nah, ini istilah baru lagi yang disebut dengan hazard ratio. Ya. Kalau sudah menggunakan hazard ratio, itu yang membedakan adalah pada model analisisnya. Ya, di mana kalau umumnya studi kohort itu hanya dilihat kejadian penyakitnya atau kejadian disease onset-nya dan versus tidak mengalami disease onset. Setelah diikuti sekian waktu. Ya.
Namun pada hazard ratio itu dilihat sampai mortality rate-nya, ya. Ataupun kalau tidak diikuti sampai mortality rate, itu menggunakan model analisis yang berbeda. Bukan regresi logistik lagi, tapi ada yang menggunakan analisis dengan Kaplan-Meier atau Cox regression. Itu saya rasa kemarin tidak muncul ya tidak ada di silabus ya. Nah, jadi jangan terkejut kalau di paper-paper tertentu Anda baca loh ini kok HR apalagi ini gitu ya. Karena ya itu memang bagian dari juga analisis data ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Oh, ini harusnya pertemuan di sekarang tanggal berapa? 19 Mei ya? Iya, jadi ini seharusnya khusus untuk interpretasi ya. Tapi kemarin di setiap sesi sudah langsung saya berikan bagaimana cara menganalisis dan bagaimana interpretasinya ya. Ya, Pak. Ya, ya berarti dapat sisa waktu banyak atau lebih untuk menanyakan hal-hal yang lain. Silakan loh, misalnya ada yang sudah punya desain penelitian atau proposal tesis, ya Pak. Nah, saya mau neliti kayak gini, uji saya kayak gini, kira-kira piye ya Pak ya, gimana Pak ya, gitu. Silakan, ya. Biar nanti pas proposal itu udah cepet, udah tas-tes gitu, nggak lama lagi, ya. Saya itu mikirin juga mahasiswa itu kasihan adanya peraturan rektor yang harus sudah publikasi itu loh. Nanti kalian juga harus kayak gitu kan, berarti kan? Sebelum lulus harus sudah punya publikasi kan? Iya, Pak. Lah ya, gitu. Silahkan, feel free untuk tanya, Pak, saya punya penelitian saya. Cuman ya memang kelemahan saya tidak, saya sekarang ya 10 tahun terakhir saya tidak pernah penelitian di komunitas ya, komunitas gizi masyarakat yang lebih, karena bagi saya nggak terlalu mengikuti patron domain gizi ya, gizi masyarakat, gizi klinis, gizi institusi, saya nggak terlalu ikut itu. Bagi saya gizi ya gizi, ya. Kemudian dari sisi keilmuan ya apakah fundamental atau translasional, gitu kan, atau lebih ke community, ya. Nah, kalau yang ke community itu kan lebih ke data-data demografi, ada sosial ekonomi, ada pendidikan, ada pengetahuan. Nah, saya itu nggak banyak menekuni lagi tentang itu, ya. Eh, saya lebih ke fundamental riset saya atau ke translasional. Tapi translasional lebih banyak yang ke klinis atau biomedis. Ya. Gitu. Tapi barangkali bisa kita diskusikan, monggo silahkan. Yes. Gitu.
Jadi kalau saya ini ada bimbingan S1 yang kemudian pembimbing satunya saya itu tapi topiknya melempar dari mayor topik saya itu saya selalu bilang udah pokoknya kalau sama pembimbing 2 udah ACC maju seminar hasil aja maju seminar proposal aja saya pasti approvalnya karena ya saya menyadari kita itu nggak bisa ya itulah dilematis saya sebagai dosen ya harus ngerti A sampai Z tapi sebenarnya ya saya harus jujur saya nggak bisa semuanya gitu atau saya nggak mendalami semuanya yang saya dalami ya apa yang saya mungkin menurut saya suka dan saya siap bertanggung jawab secara etik maupun secara integriti ya karena kemampuan saya di situ menunjang ya saya prefer ke situ gitu. Saya nggak tahu nih nanti di antara kalian yang jadi bimbingan saya siapa ya kan. Tapi saya harus sampaikan sejak sekarang ya mayor konsentrasi saya adalah itu ya. Saya lebih ke fundamental research, saya lebih ke translasional tapi lebih ke yang biomedis dan klinis gitu. Ya kalau tiba-tiba nanti ada yang bimbingan saya tapi nggak mayor ya asal sama pembimbing 2 udah ACC silahkan lanjut aja. Maksudnya lanjut progresnya gitu. Jangan hanya karena bukan of interest saya tapi secara administrasi ketiban ibaratnya saya ketiban amanah untuk jadi pembimbing ya itu ya. Dan kalian harus punya beberapa alternatif skenario nanti untuk mensiasati gimana misalnya penelitian primer saya itu nanti akan mungkin melewati batas waktu studi saya, tapi sebelum itu saya sudah harus punya publikasi bersama tim pembimbing saya. Nah itu Anda harus pikirkan ya. Apa skenarionya? Jadi ya agak butuh effort sedikit ya, namun Anda sudah tidak akan bukan dirugikan, tapi terbentur dengan beberapa syarat tadi loh. Harus ada publikasi sebelum ujian akhir dan seterusnya. Ya. Ini di luar konteks ya, tapi masih terkait dengan akademik. Ya. Jadi nggak ada masalah. Oke nih, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri ya. Silakan jika mau ada yang ditanyakan di luar forum, saya dengan senang hati mencoba menjawab. Namun ya kalau misalnya ada delay dalam menjawab, saya mohon maaf. Ya, orang sampai sekarang aja saya masih ada utang 1 pertanyaan di mata kuliah gizi berkebutuhan khusus saja. Saya masih ingat itu padahal sebelum puasa itu sudah ada 3 pertanyaan belum saya jawab sama sekali. Oke, gitu ya, saudara-saudara. Semoga apa yang tadi tersaji bermanfaat ya. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Mungkin bisa saya akhiri ya. Oh iya, minggu depan tanggal 27 Mei akan ada ini pemberitahuan belum formal ya, akan ada kuliah yang memberi kuliah tamu dari Leiden tentang bagaimana membaca data next generation sequencing ya. Apakah data-data proteomik, data-data metabolomik, data-data gut microbiome itu akan tersaji di situ ya. Itu ibaratnya kolega saya itu akan menjelaskan ini datanya tuh ngambilnya dari apa atau materialnya apa, diproses seperti apa, dianalisis dengan alat namanya apa, bentuknya kayak apa, terus kemudian hasil analisisnya kayak gimana, lalu kemudian dianalisis lagi pakai software apa, begitu, lalu membaca interpretasinya bagaimana, gitu. Yang ngisi itu dulu
teman baik saya saat saya PhD ya. Saat ini dia bekerja di Leiden University di Drugs Discovery Research Group ya. Namanya ya kalau ada waktu nanti 27 Mei itu sore ya setelah asar. Jadi sore waktu kita di sana masih pagi. Ya silakan bergabung ya. Nanti kita akan mulai bahas itu from scratch ya. Jadi benar-benar dari dasar. Jadi kayak misalnya sebagai contoh saat ini saya punya penelitian gut microbiome itu sampelnya apa, sampelnya diapain ya. Kemudian quality assurance-nya atau QC-nya apa untuk bisa sampel itu layak dianalisis gitu ya. Alatnya apa namanya, yang mana sebentar lagi katanya Undip mau punya ya, Next Generation Sequencing Illumina Undip mau punya, katanya Mei ini udah di Jakarta siap dikirim ke Semarang ya kan. Terus datanya bentuknya seperti apa, kemudian diolahnya pakai software apa, hasilnya apa dan bagaimana tampilannya, lalu membacanya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Jadi ini memang sangat fundamental, tapi bagi saya pengalaman mungkin sepanjang ini ada di basis atau di fundamental riset dan di translational riset sampai itu jadi kebijakan. Ya. Karena nggak kepake saya belum pernah ada riset translasi yang menjadi kebijakan di Indonesia, tapi terakhir tahun kemarin saya bersama tim di European Association Study of Obesity kita bikin meta-analisis, systematic review, ada 7 paper ya. Kemudian dari 7 paper itu menjadi 7 recommendation sehingga jadi 7 public policy ya. Baik untuk pasien yang overweight obese maupun untuk pelayanan kesehatan yang melayani pasien obese overweight. Dan itu saat ini dipakai di semua negara-negara di Eropa. Ya pengalaman saya untuk bisa mentranslasi kuncinya ada di fundamental. Kalau kita pemahaman fundamentalnya tepat, ya Anda sebagai programmer, Anda di Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, Anda di rumah sakit, Anda akan bisa mengimplementasikan dengan baik. Ya. Jadi kenapa saya mewarnai kalian dengan fundamental maupun translasional? Karena itu dua hal yang saling berkaitan. Mungkin itu aja, nanti formal announcement-nya akan di launching oleh S2 secara resmi. Ini informal aja ya. Karena itu bagian dari mata kuliah gut microbiome yang orangnya cuma sedikit. Berapa Mbak Ainun? Cuma 7 6 ya? mahasiswa, Bapak. 6 mahasiswa. Ya sayang kan, saya ngundang dia jauh-jauh, bayar mahal-mahal ya. Ya sebenarnya dia nggak dibayar, tapi maksudnya karena kolega sendiri ya, maksudnya sayang dimanfaatin ya kan. Cuman ngasih info buat 6 orang tok kan ya sayang. Ya. Silakan datang jika ada waktu dan kesempatan. Oke, gitu aja. Terima kasih atas atensinya sekali lagi dan mohon maaf sekali lagi ya. Sehat-sehat semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nggih, Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya izin live ya. Selamat Nggih, Pak. beraktivitas semua. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Saya izin live nggih, Bapak Ibu. Iya, Bapak. Teman-teman bisa on cam sebentar untuk SS-nya. Mbak Ainun. Siap, Mbak. Nanti tolongin ya. Iya.
Mbak Ina minta tolong SS ya Mbak ya. Soalnya aku lagi pakai HP ini. Iya, Mas. Ya, makasih Mbak. Teman-teman yang kendala absen, cuman Mbak Naziala aja atau ada yang lain? Ayo teman-teman. Mbak Fatmayanti, kalau misalnya untuk absensi asuhan gizi anak, nanti roomnya di sini aja bagaimana? Biar teman-teman yang gizi masyarakat meninggalkan, yang gizi klinik tetap di sini untuk SS. Ini sudah cuma 20 mahasiswa saja yang on cam. Mahasiswanya 29 ya Mas di sini. Siapa ya yang keluar? Apa nggak apa-apa? Ya Mbak Ainun, satu izin Mbak Jihan tadi udah izin sih. Oh ya sudah, Tadi berarti udah. langsung saya SS yang sini ya. Ya Mbak. Iya, yuk 1, 2, 3. Sebentar, tahan. Sebentar. Oke. Mas Fadian saya kirim WA ya. Lagi yuk sekali lagi. 1. Mbak, siap. Oh ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Ainun. Iya. Teman-teman yang terkendala absen tadi, masih ada yang lain selain Mbak Naziela? Ini cuma satu ya. Baik teman-teman, mungkin untuk perkuliahan biostatistik pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak Adrian berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan teman-teman bisa beraktivitas kembali. Pak Fatma gimana? Yang klinik masih di sini apa di room satu lagi? Di sini aja kali ya, biar nggak pindah-pindah. Bener sih. Iya, yang gizi masyarakat boleh meninggalkan room ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Hormat, izin live. Terima kasih Mbak Mas. Bisa tak? Terima kasih Mbak Anissa, Mas Fadean. Iya. Sama-sama Mbak. Ini stop recording langsung ya, Mas? Iya Mbak Ainun, di stop aja. Oke. Ya, stop record.